Nama saya Karto. Di usia yang sudah menginjak kepala 4, saya pikir saya sudah cukup bijaksana untuk tidak bermain api. Saya sudah bertunangan dengan Andini, seorang wanita muda yang cantik dan penuh semangat. Namun, hidup seringkali mempermainkan logika kita melalui sebuah pertemuan yang tidak terduga. Semuanya bermula di sebuah rumah joglo tua yang asri, rumah calon mertua saya. Di sana, saya bertemu dengan Bu Zubaidah, ibu dari Andini itu. Sama sekali tidak tampak seperti bayangan ibu mertua dalam benak saya. Di usianya yang sudah matang, Bu Zubaidah masih memiliki keanggunan yang membekukan waktu. Ada sebuah wibawa yang tenang dalam gerak-geriknya, dan aroma melati yang selalu mengikutinya setiap kali dia melintas. Malam itu, Andini harus pergi ke kota sebelah untuk urusan mendadak, meninggalkan saya berdua saja dengan calon ibu mertua saya untuk menjaga rumah. Ego saya saat itu sedang melunjak, merasa sebagai laki-laki yang bisa mengendalikan segala situasi. Namun, saat hujan mulai turun membasahi bumi, suasana di ruang tengah menjadi begitu sunyi dan intim. Bu Zubaidah duduk di hadapan saya, menyesap tehnya dengan jemari yang masih terlihat sangat halus. Tatapannya tidak seperti tatapan seorang ibu kepada calon menantu. Ada sebuah kedalaman, sebuah kesepian yang tersembunyi di balik senyum anggunnya itu. "Karto," panggilnya dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti bisikan angin di antara pepohonan. "Apakah kamu yakin bisa menjaga Andini selamanya?" Pertanyaan itu bukan sekedar basa-basi. Itu adalah awal dari sebuah godaan yang saya mulai tanpa sengaja. Sebuah tarikan magnet yang membuat saya lupa akan janji saya pada Andini. Malam itu, di bawah temaram lampu gantung, saya mulai menggoda wanita yang seharusnya saya panggil ibu. Sebuah keberanian yang lahir dari kekaguman yang terlarang. Sebuah pengalaman yang tidak akan pernah kami salahkan satu sama lain, namun akan mengubah hidup kami. Hujan di luar sana bukan lagi gangguan, tapi tirai yang mengunci kami dalam ruang tengah yang mendadak terasa sempit ini. Saya tidak berpaling. Saya tatap langsung mata Bu Zubaidah yang berkilat di bawah lampu redup. Keanggunannya malam ini terasa seperti tantangan bagi ego saya yang sedang melunjak. Saya bergeser, memperpendek jarak hingga lutut kami bersentuhan. Saya bisa merasakan panas yang merambat dari kuritnya, sebuah sinyal yang tidak bisa dibohongi oleh kata-kata. "Zubaidah," panggil saya, tanpa sebutan ibu. Suara saya berat, menekan di udara yang pengap. Dia tersentak, namun matanya tidak lepas dari mata saya. Nafasnya mulai memburu, pendek dan berat. Saya tahu dia sedang bergelut dengan logika, tapi tubuhnya berkata lain. Saya mengulurkan tangan, menyentuh tengkuknya yang halus, lalu perlahan jemari saya turun menyusuri garis bahunya yang masih kencan. Dia tidak menghindar, dia justru sedikit mendongak, membiarkan sentuhan saya menguasai nadinya. "Mas Karto, jangan. Ingat siapa aku, ingat Andini," bisiknya. Suaranya rendah, serak dan penuh getaran yang justru terdengar seperti godaan balik daripada sebuah larangan. Saya tahu dia ingin saya terus. Saya tahu dia haus akan sentuhan yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Aku tidak sedang melihat siapa-siapa selain wanita yang ada di depanku sekarang," jawab saya sambil mendekatkan wajah. Embusan nafas saya menyapu bibirnya. Saya bisa mencium aroma melati yang kental bercampur dengan wangi kulitnya yang memabukkan. Tangan saya yang lain meraih pinggangnya, menariknya perlahan agar lebih merapat pada tubuh saya. Saya merasakan tubuhnya yang tegang perlahan mulai menyerah, luruh dalam pelukan yang tidak menyisakan ruang bagi udara sekalipun. Dia memegang lengan saya dengan kuat, bukan untuk mendorong, tapi untuk menahan diri agar tidak jatuh. Tidak ada tangisan di sini. Hanya ada dua pasang mata yang saling mengunci dalam pemahaman yang ekstrim. "Kamu gila, Karto," desisnya tepat di depan bibir saya. Saya hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman laki-laki yang tahu bahwa dia telah menang.
Kami terdiam dalam posisi itu untuk waktu yang lama. Hanya suara nafas yang beradu menciptakan irama yang liar di tengah keheningan rumah joglo ini. Saya merasakan tangannya mulai berani menyentuh dada saya, meremas kemeja saya dengan gerakan yang menuntut. Batasan itu sudah roboh. Kami tidak butuh kata-kata untuk saling menyalahkan. Karena malam ini, kami berdua adalah pelaku yang sengaja terjun ke dalam api. Di bawah temaram lampu, keanggunan Bu Zubaidah pecah menjadi sebuah gairah yang matang. Dan saya siap untuk menelannya bulat-bulat tanpa sesal sedikit pun. Langkah kami menuju dapur terasa begitu berat, namun pasti. Di bawah temaram lampu neon yang berkedip di atas meja makan kayu yang tua, segalanya terasa lebih jujur. Tidak ada lagi pura-pura. Saya menarik kursi kayu itu. Namun Bu Zubaidah justru memilih bersandar pada tepian meja dapur yang dingin. Di sana, di antara aroma rempah dan kopi yang tertinggal, keanggunannya berubah menjadi sesuatu yang liar. Saya mendekat, mengunci tubuhnya di antara kedua lengan saya yang bertumpu pada meja. Zubaidah, bisik saya tepat di depan lehernya. Wangi melati itu kini bercampur dengan aroma keringat tipis yang manis. Saya bisa merasakan panas tubuhnya menembus kemeja saya. Dia tidak lagi menyebut nama Andini, dia tidak lagi menyebut status. Dia hanya diam, dengan nafas yang memburu dan tangan yang mulai merayap naik ke pundak saya. Jari-jarinya yang halus mencengkeram kulit saya, sebuah tuntutan yang tak perlu lagi dijawab dengan kata-kata. Saya mencium bahunya, pelan namun penuh penekanan. Saya merasakan tubuhnya bergetar hebat. Tidak ada air mata, yang ada hanyalah desahan halus yang tertahan di tenggorokannya. Mas, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Sebuah panggilan yang lebih mirip sebuah penyerahan total. Saya mengangkatnya sedikit, mendudukkannya di atas meja dapur. Suara gesekan kain jariknya dengan kayu meja terdengar begitu nyaring di tengah sunyi malam. Di atas meja dapur itu, kerahasiaan kami menjadi begitu nyata. Saya menatap wajahnya yang biasanya selalu terlihat tenang dan berwibawa, kini tampak hancur oleh keinginan. Saya tahu ini adalah pengkhianatan paling ekstrim, namun saat kulit kami bersentuhan tanpa pembatas, semua logika itu terbakar habis. Ego saya yang melunjak merasa telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta apapun, pengakuan dari seorang wanita seperti dia. Tangan saya bergerak dengan pasti, mengunci pinggangnya agar tetap merapat. Dia menarik kepala saya, membenamkannya di ceruk lehernya. Kami berdua terengah-engah, terjebak dalam pusaran rasa yang tidak menyisakan ruang untuk rasa bersalah. Kami tidak saling menyalahkan, karena di titik ini kami berdua tahu bahwa kami menginginkan hal yang sama. Ruang dapur yang biasanya menjadi tempat paling biasa di rumah ini, malam itu berubah menjadi saksi bisu sebuah penyatuan yang terlarang, namun terasa begitu hidup. Setiap sentuhan terasa seperti api yang menjalar. Kami bergerak dalam diam yang pekat, hanya suara nafas dan gesekan pakaian yang menjadi latar belakang. Di usia matang seperti ini, kami tidak butuh rayuan. Kami hanya butuh kepastian bahwa malam ini kami saling memiliki sepenuhnya. Di atas meja dapur itu, di balik pintu-pintu yang terkunci rapat, saya dan Zubaidah telah melampaui batas yang tak akan pernah bisa kami tarik kembali. Cahaya matahari masuk melalui celah ventilasi dapur, menyapu lantai yang semalam menjadi saksi bisu. Saya terbangun dengan rasa yang aneh di dada. Pagi ini, udara terasa lebih tajam. Saya melihat Bu Zubaidah sudah berdiri di depan kompor, membelakangi saya. Dia sudah kembali mengenakan kebaya rapinya. Rambutnya sudah digelung sempurna, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat saya mendekat, saya melihat bahunya sedikit menegang. Saya berdiri tepat di belakangnya, menghirup aroma kopi yang mulai mendidih bercampur dengan sisa wangi melati yang masih tertinggal di ingatanku. Saya tidak menyentuhnya. Saya hanya ingin dia tahu bahwa saya ada di sana. Dia berbalik perlahan, membawa 2 cangkir kopi. Matanya tidak lagi berkilat liar seperti semalam, tapi ada sebuah kedalaman yang baru di sana. Sebuah tatapan yang hanya dimiliki oleh 2 orang yang baru saja berbagi rahasia paling gelap. "Kopi, Mas," ucapnya singkat. Suaranya tetap rendah dan lembut, namun ada sedikit getaran yang tidak bisa dia sembunyikan. Kami duduk berhadapan di meja dapur yang sama. Meja yang semalam menjadi saksi segalanya. Kecanggungan itu ada,
menggantung di antara uap kopi yang mengepul tipis. Kami sama-sama tahu, sebentar lagi Andini akan pulang. Kehidupan normal akan segera mengetuk pintu rumah joglo ini. Saya menatapnya dalam-dalam, mencari apakah ada penyesalan di wajahnya. "Zubaidah?" panggil saya pelan. Dia mendongak, jemarinya memutar-mutar pinggiran cangkir. Apakah ini salahku? Apakah aku yang menghancurkan segalanya? Pertanyaan itu keluar begitu saja, bukan karena saya merasa bersalah, tapi karena saya ingin tahu apa yang ada di pikirannya. Dia meletakkan cangkirnya, menatap saya dengan ketenangan yang luar biasa. "Jangan, Karto. Jangan pernah bertanya seperti itu. Jangan menyalahkan dirimu. Dan aku pun tidak akan menyalahkan diriku sendiri. Kita berdua sadar saat melakukannya. Kita berdua menginginkannya." Jawabnya dengan suara yang sangat mantap. Disitulah saya sadar, wanita di depan saya ini jauh lebih kuat dari yang saya kira. Dia menerima kenyataan ini dengan martabat yang tetap terjaga. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah percikon yang kembali menyala saat tangan kami tanpa sengaja bersentuhan di atas meja. Kecanggungan itu mendadak berubah menjadi sebuah keinginan yang kembali mendesak. Sesuatu yang baru saja dimulai 2 hari lalu, kini terasa seperti kebutuhan yang harus dipenuhi lagi. Kami saling memandang, dan tanpa kata-kata, kami tahu bahwa ini bukan yang terakhir. Keinginan untuk mengulang kembali itu muncul begitu kuat, lebih kuat dari rasa takut akan ketahuan. Kita akan bersikap seolah tidak ada yang terjadi di depan Andi ini, bisik saya. Dia mengangguk pelan, menyesap kopinya, lalu tersenyum tipis, sebuah senyum rahasia yang hanya ditujukan untuk saya. Malam nanti atau esok malam, saat sunyi kembali datang, kami tahu kemana kaki kami akan melangkah. Kami tidak saling menyalahkan, kami hanya saling menemukan di waktu dan cara yang salah. Dan bagi kami, itu sudah lebih dari cukup untuk terus melanjutkan permainan api ini. Suara deru mobil di halaman rumah joglo itu terdengar seperti lonceng peringatan. Andini sudah pulang. Saya dan Bu Zubaidah yang tadinya masih terjebak dalam sisa-sisa keintiman di dapur, seketika harus memasang topeng paling sempurna yang pernah kami miliki. Saya memperbaiki kerah kemeja, sementara dia mengusap sisa kecanggungan di wajahnya dengan ketenangan yang luar biasa. Ego saya yang melunjak kini dipaksa untuk tunduk pada sebuah sandiwara besar. Andini masuk dengan keceriaan yang memekakkan sunyi. "Mas Karto, Ibu!" serunya sambil menghambur memeluk saya, lalu mencium tangan ibunya. Saya merasakan pelukan Andini yang hangat, namun pikiran saya tetap tertuju pada wanita yang berdiri di belakangnya. Saya menatap Bu Zubaidah. Dia menyambut anaknya dengan senyum yang sangat natural, seolah semalam dia tidak berada di pelukan saya di atas meja dapur itu. Kehebatannya dalam menyimpan rahasia membuat saya kagum sekaligus merinding. "Bagaimana di rumah? Mas Karto nggak nakal kan, Bu?" tanya Andini sambil tertawa manja. Pertanyaan itu terasa seperti sembilu yang menyayat udara. Saya melihat Bu Zubaidah melirik saya sekilas, hanya 1 detik. Namun dalam detik itu, ada ribuan kata yang tersampaikan. Sebuah kilatan gairah yang masih menyala bercampur dengan peringatan agar saya tetap diam. "Mas Kartomu ini sangat sopan, Dok. Dia banyak membantu ibu di dapur," jawab Bu Zubaidah dengan nada suara yang begitu rendah dan lembut, persis seperti intonasi beran saya. Kalimat membantu di dapur itu memiliki makna ganda yang hanya kami berdua yang mengerti. Saya berdaham, mencoba menetralkan degup jantung yang mendadak tidak beraturan. Di depan Andini, kami adalah calon menantu dan mertua yang teladan. Namun di bawah meja makan, saat kami makan siang bersama, ujung kaki saya tanpa sengaja bersentuhan dengan kain jariknya. Zubaidah tidak menarik kakinya. Dia membiarkannya tetap di sana, memberikan tekanan kecil yang membuat darah saya kembali berdesir hebat. Di tengah obrolan Andini yang menggebu-gebu tentang pekerjaannya di kota, kami berdua sedang melakukan percakapan bisu yang jauh lebih ekstrim. Saya melihat bagaimana Zubaidah menyesap tehnya. Matanya menatap Andini, namun fokusnya ada pada saya. Tidak ada rasa bersalah yang terpancar. Yang ada hanyalah sebuah kesepakatan untuk tetap menjaga api ini tetap menyala di balik layar. Kami tidak saling menyalahkan atas pengkhianatan ini. Dalam diam,
Kami sadar bahwa Andini adalah masa depan yang direncanakan. Namun, apa yang terjadi antara saya dan ibunya adalah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Setiap kali Andini berpaling, tatapan Bu Zubaidah berubah menjadi begitu haus, seolah menagih sisa rindu yang belum tuntas malam. Permainan peran ini terasa begitu berbahaya, namun memabukkan. Saya menyadari bahwa mulai hari ini, hidup saya adalah sebuah panggung sandiwara, di mana saya harus mencintai sang anak di siang hari dan menyimpan hasrat untuk sang ibu di kegelapan malam. Malam akhirnya kembali pada singgasananya, membawa sunyi yang paling jujur ke rumah joglo ini. Di kamar sebelah, Andini mungkin sedang merajut mimpi tentang hari depan kita, tanpa pernah tahu bahwa di ruang tengah yang remang ini, dunianya sebenarnya sudah berubah warna. Saya berdiri dalam gelap, membiarkan ingatan tentang Zubaidah memenuhi setiap sel saraf saya. Tidak ada rasa sesal, tidak ada kata salah. Kami hanya dua jiwa yang bertemu di titik jenuh dan memutuskan untuk saling membagi kehangatan yang sudah lama hilang. Kisah antara saya, Karto, dan wanita yang seharusnya menjadi ibu mertua saya ini akan terkunci rapat di balik dinding-dinding kayu tua ini. Dunia mungkin akan menghakimi jika mereka tahu. Tapi dunia tidak pernah tahu bagaimana rasanya berdiri di tengah kesepian yang membeku selama bertahun-tahun. Kami tidak saling menyalahkan, karena pengkhianatan ini adalah satu-satunya cara kami merasa hidup kembali. Di usia 41 tahun, saya belajar bahwa kejujuran yang paling ekstrim justru seringkali harus disimpan dalam kerahasiaan yang paling dalam. Setiap kali saya melihat Zubaidah di masa depan, di balik senyum sopannya sebagai ibu mertua, saya akan selalu melihat kilatan api yang kami nyalakan di meja dapur malam itu. Rahasia ini menjadi pengikat yang lebih kuat dari janji pernikahan manapun. Kami akan terus berjalan, memerankan peran kami masing-masing dengan sempurna di depan orang lain. Namun di dalam hati, kami adalah pemilik dari sebuah malam yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Inilah akhir dari sebuah pengakuan, sebuah kisah yang lahir dari pertemuan yang tak sengaja, namun menetap dengan sengaja. Biarlah semua ini menjadi milik kami berdua, tersimpan rapi dalam setiap tarikan napas dan detak jantung yang kini memiliki ritme yang sama. Karena bagi saya, cinta yang paling nyata adalah yang sanggup bertahan meski tanpa pengakuan dari dunia luar. Tetap di nada romantis, di mana kisah dan cerita romantis disampaikan dengan suara yang menggetarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.